Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 157. ICBC setuju untuk memberi Feng Yu pinjaman 50 juta RMB. Tapi segalanya tidak sesederhana Feng Yu membutuhkan tanda tangan ayahnya. Dia sekarang berpikir bagaimana caranya agar ayahnya menandatangani dokumen. Feng Xingtai bahkan lebih konservatif daripada Li Ziqiang dan puas dengan apa yang dia miliki sekarang. Dia merasa bahwa uang yang dia hasilkan sekarang lebih dari cukup untuknya dan tidak bisa menyelesaikan pengeluaran seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa mendapat pinjaman dari bank dan jumlahnya masih besar? Kamu anak yang tidak berguna ini. Pinjaman, itu meminjam uang, dan masih ada bunga tinggi, mengapa Anda mendapatkan pinjaman untuk begitu banyak uang? Feng Yu baru saja selesai berkata, Feng Xingtai telah menggedor meja dengan keras dan berdiri, putranya yang tidak berguna ini butuh pemukulan. Seluruh tubuhnya akan gatal jika dia tidak mendapatkan pemukulan setiap 3 hari. Ayah, tunggu sebentar. Kamu tahu betapa pentingnya putramu sekarang? Feng Yu bertanya dengan berlebihan. Feng Xingtai memandang Feng Yu dari atas ke bawah dan bertanya, bagian mana yang penting? Apa yang kamu lakukan sampai saat ini? Ayah, kamu tahu, terakhir kali aku menghadiri kemah Summer Internasional di Universitas Moskow bersama Wen Dongjun dan murid-murid lain. Sekarang kamu menyebutkan kam itu. Itu mengingatkan saya pada sesuatu. Mengapa kamu keluar setiap malam saat berada di kam? Feng Xingtai mensibir. Ayah, itu poin utamanya. Anakmu sedang dalam misi penting. Lihat, dari mana semua mesin dari pabrik Taihua berasal? Dibeli dari Uni Soviet. Bagaimana kami menjadi pemegang saham perusahaan mesin? Itu karena teknologi yang saya beli dari Uni Soviet juga. Bahkan wali kota pun tahu tentang ini. Apa? Wali kota menemukan masalah dengan kita. Katakan saja padanya bahwa akulah yang melakukan semua ini dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Feng Xingtai terkejut. Reaksi pertamanya adalah melindungi putranya bahkan jika dia harus masuk penjara. Ayah, biarkan aku menyelesaikan dulu. Feng Yu ingin menangis dan tertawa pada saat yang sama. Wali kota tahu bahwa saya bisa mendapatkan mesin dan teknologi canggih dari Uni Soviet. Itu sebabnya saya ditugaskan membeli mesin dan teknologi dari Uni Soviet untuk kota Bing. Itulah alasan mengapa saya harus meninggalkan kam setiap malam. Jadi, tidak ada hal buruk yang terjadi. Ini diinstruksikan oleh wali kota. Tentu saja, saya bahkan telah menandatangani kontrak. Ini termasuk mesin minyak kedelai. Semua mesin akan tiba dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Semua mesin dari Uni Soviet ini adalah mesin produksi skala besar. Menurut Anda berapa biayanya? Apa maksudmu? Pinjaman Anda adalah untuk membeli mesin-mesin ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa wali kota yang meminta Anda untuk membeli mesin ini? Bukankah seharusnya pemerintah kota membayar mesin-mesin ini? Feng Xingtai tidak senang. Bahkan jika itu adalah wali kota, dia seharusnya tidak mengambil keuntungan dari mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengambil pinjaman untuk membeli mesin untuk pemerintah. Feng Yu memutar matanya dan bertanya kepada ayahnya dengan serius, Ayah, apakah Anda berpikir bahwa Li Mingde dari pabrik mesin perlu diberi pelajaran? Kami adalah orang yang mendapatkan mesin dan teknologi canggih untuk pabrik mesin. Keuntungan dari penjualan mesin pertanian dibuat dari teknologi yang kami sediakan, dan Anda juga asisten manajer di sana. Tapi apakah Li Mingde pernah menghormatimu? Ketika Feng Yu menyebutkan ini, Feng Xingtai kesal. Dia juga pemilik pabrik pengolahan makanan, dan dia memiliki beberapa pekerja di bawahnya. Ia juga dianggap sebagai pemimpin. Tetapi setiap kali dia pergi ke pabrik mesin, raut Li Mingde dan sekretarisnya memandang rendah dirinya. Jika bukan karena Feng Yu, dia akan menjual saham mesin pabriknya sejak lama. Maksud kamu apa? Anda ingin memukulnya? Tidak sejauh itu. Dia mengelola pabrik dengan baik. Tetapi apakah Anda pernah berpikir untuk menjadi bos pabrik mesin dan Li Mingde harus melapor kepada Anda? Feng Yu terus membujuk ayahnya. Bagaimana mungkin? Li Mingde dianggap sebagai pelayan pemerintah. Ayah, ini perusahaan saham gabungan. Pemegang saham utama memiliki keputusan akhir dalam perusahaan. Saya yakin bahwa saya dapat membantu Anda menjadi pemegang saham utama dalam 3 tahun. Di masa depan, Anda akan menjadi manajer umum,
dan Li Mingde hanya dapat mengundurkan diri atau bekerja untuk kami. Apa? Dalam 3 tahun menjadi pemegang saham utama, dan saya akan menjadi manajer umum. Apakah kamu bermimpi? Jangan khawatir tentang prosesnya. Saya pasti bisa mencapainya. Namun, kita perlu mendapatkan lebih banyak uang sekarang. Dengan uang di tangan kita, kita dapat membeli saham perusahaan mesin. Saya punya cara untuk membeli saham. Apa hubungannya dengan kamu mendapatkan pinjaman? Akhirnya, sampai pada pertanyaan ini. Feng Yu segera menjawab, saya akan menjual kembali batch mesin dan teknologi Soviet ini. Tidak masalah jika saya menjualnya ke kota atau perusahaan lain, kita dapat menghasilkan uang. Tapi pertama-tama, kita harus punya uang untuk membeli mesin dan teknologi ini, kan? Pinjaman itu untuk mengumpulkan dana untuk pembelian. Tidak. Perusahaan di kota Bing punya banyak uang. Bulan lalu, saya bertanya kepada Anda, dan Anda menjawab bahwa masih ada banyak uang di akun perusahaan itu. Aku menghabiskannya. Apa? Setidaknya harus ada 20 hingga 30 juta. Kamu menghabiskannya. Feng Xingtai berdiri untuk mencari kain bulu itu. 20 hingga 30 juta RMB dan Anda menghabiskannya. Anak yang tidak berguna ini. Saya menggunakannya untuk membeli saham. Saham mirip dengan obligasi negara. Akan ada dividen pada akhir tahun, dan itu lebih baik daripada bank. Juga, dividen lebih tinggi dari bunga pinjaman. Kita bisa menghasilkan uang. Anda menandatangani 2 dokumen ini, dan kami akan memiliki uang untuk membeli mesin dan teknologi canggih dari Uni Soviet. Dijamin menghasilkan uang. Feng Yu terus berbohong. Kita bisa menghasilkan uang bahkan jika kita menjual ke Citi. Iya nih. Keuntungannya tidak akan kurang dari 20%. Feng Yu tidak memberitahu ayahnya bahwa keuntungannya setidaknya 30% dan itu bahkan membuat diskon menjadi pertimbangan. Maka kamu juga tidak perlu banyak uang. Ini 40 juta. Berapa bunganya setiap bulan? Bunga tidak akan lebih tinggi dari keuntungan kami. Selanjutnya, kami masih memiliki mesin dan saham. Ini juga uang. Lalu kapan kita akan membayar bank? Akhir tahun. Lihat, ada tertulis di sini. Pembayaran pada akhir tahun. Feng Yu dengan santai menunjuk ke kontrak. Dia bahkan tidak bermaksud membiarkan ayahnya membacanya dengan cermat. Ini benar-benar dapat menghasilkan uang. Kami yakin akan berhasil. Kami memiliki pemerintah kota sebagai dukungan kami. Saya sudah menjual semua mesin dan teknologi ini. Jika Anda tidak masuk, maka kami tidak akan punya uang untuk membeli mesin-mesin itu dari Uni Soviet. Maka putra Anda akan melanggar hukum. Feng Yu juga berpikir untuk meminta ayahnya untuk mentransfer saham Taihua Trading kepadanya, mendapatkan tanda tangannya, setiap kali merepotkan, dan dia masih harus berbohong. Jenius juga memiliki kesulitannya sendiri. Feng Xingtai mengambil pena untuk ditandatangani. Dia menandatangani di tempat-tempat di mana Feng Yu menunjuk pada dokumen itu. Ketika dia selesai menandatangani, dia ingin membaca kontrak, tetapi Feng Yu segera mengambilnya dan menyimpannya di tasnya. Ayah, aku harus kembali ke kota Bing hari ini. Kontrak ini perlu dikirim ke bank sesegera mungkin, Soviet hanya akan merilis mesin ketika mereka menerima uang. Pemerintah kota telah mengejarku beberapa kali. Pergi setelah makan siang. Ibumu sedang memasak sup kelinci di rumah. Tidak, saya akan kembali dalam waktu 2 hari. Kontrak diselesaikan, dan Feng Yu hanya perlu menunggu ICBC untuk melepaskan dana. Merasa Yu sedang terburu-buru untuk kembali ke kota Bing. Tanpa dana, dia tidak bisa membeli lebih banyak saham. Dia merasa kehilangan jika tidak mendapatkan uang ini. Feng Xingtai menutup telepon. Dia sangat marah sampai dia menginjak kakinya. Dia telah memanggil menantunya dan diberitahu bahwa Feng Yu ingin mendapatkan pinjaman dari bank bukan untuk membeli mesin. Sebaliknya, Feng Yu berencana menggunakan uang itu untuk membeli lebih banyak saham. Anak ini bahkan berani berbohong kepada ayahnya. Dia akan mematahkan kakinya ketika dia kembali. Bab 158. Proses peminjaman sangat lancar, dan Feng Yu menghela nafas lega. Manajer Zhu masih sangat bisa diandalkan. Bisakah dia tidak bisa diandalkan? Manajer Zhu bergantung pada pinjaman ini untuk promosinya. Bagian dari jumlah pinjaman berada di bawah ICBC provinsi, dan ini membuat para pemimpinnya senang di sana. Para pemimpin juga berjanji kepadanya bahwa setelah wakil manajer bank provinsi pensiun pada akhir tahun, ia akan mengambil alih posisi itu.
Feng Yu membawa anak buahnya ke kota Ji untuk membeli saham, dan Li Xiqiang juga kembali ke kota Shen bersama beberapa pria. Mereka harus membeli semua saham yang tersedia di pasar dalam periode waktu singkat. Feng Yu menebak bahwa tidak ada yang membeli saham seagresif dia dalam kehidupan sebelumnya, dan kenaikan pasar saham dimulai pada akhir tahun. Dengan Feng Yu secara agresif mengakuisisi saham dalam jumlah besar sekarang, booming pasar mungkin dibawa ke depan. Meskipun dana saat ini mungkin tidak cukup baginya untuk dianggap sebagai pemain besar, itu pasti akan berdampak pada pasar. Setelah 3 hari kerja keras, Feng Yu dan stafnya kembali ke kota Bing. Mereka telah menghabiskan semua uang mereka, dan semua staf, termasuk Wen Dongjun, telah memilih saham yang mereka inginkan. Pada dasarnya, mereka mengisyaratkan oleh Feng Yu untuk memilih saham terkenal di kehidupan sebelumnya. Saham-saham ini adalah yang paling awal berada di pasar dan tidak diragukan lagi akan menjadi saham yang menguntungkan. Mereka semua percaya pada Feng Yu. Adakah kebutuhan untuk meragukan perkataan seseorang yang telah menjadi kaya dan mendirikan bisnis yang menguntungkan dalam waktu sesingkat itu? Lagi pula, mereka sudah membeli saham dan tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, Feng Yu telah berjanji kepada mereka bahwa ia akan menanggung kerugian jika ada. Semua orang puas, dan ketika mereka berpikir bahwa Feng Yu akan beristirahat, Feng Yu pergi mencari Li Xiyu dan Hou Haitao. Meminjam uang. Manajer Feng, perdagangan Taihua Anda mendapatkan bagian yang lebih besar, dan Anda menghasilkan lebih dari gabungan kami berdua. Anda ingin meminjam uang dari kami? Hou Haitao bertanya dengan bingung. Taihua Trading butuh uang. Baru-baru ini saya memiliki investasi, dan saya kekurangan uang. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda pada akhir tahun. Li Xiyu menggelengkan kepalanya, Manajer Feng, pabrik kami berbeda dengan Taihua Trading, kami adalah perusahaan milik negara dan meskipun, dengan tanda tangan saya dapat menarik uang, saya masih perlu menjawab kepada pemerintah. Ini uang pemerintah, bukan milik kita. Itu sebabnya saya tidak setuju untuk meminjamkan uang kepada Anda. Hou Haitao segera mengatakan bahwa pabriknya juga tidak dapat meminjamkan uang kepada Feng Yu, dia mengatakan bahwa pabriknya tidak berjalan dengan baik dan bahkan meminta Feng Yu untuk memberinya lebih banyak dana R&D. Dana hampir habis. Feng Yu menghela nafas. Meminjam uang dari perusahaan milik negara terlalu sulit. Selanjutnya, Feng Yu berinvestasi di pasar keuangan dan bukan bisnis fisik. Akan sulit untuk meyakinkan mereka juga. Sepertinya dia hanya bisa mencoba orang terakhir. Manajer Feng, saya pikir Anda telah menemui beberapa masalah besar ketika memanggil saya di sini, kenapa perusahaan Anda kekurangan dana? Fu Guangzheng tidak mengerti. Keuntungan dari Humidifir telah ditransfer setiap bulan, dan Taihua Trading menghasilkan keuntungan besar. Kenapa Feng Yu kekurangan dana? Feng Yu tertawa, bukannya Taihua Trading butuh uang. Saya orang yang butuh uang. Baru-baru ini saya memperhatikan bisnis yang menguntungkan dan saya perlu meminjam uang. Mungkin Anda bisa memperkenalkan beberapa bank Hong Kong kepada saya. Saya perlu mendapat pinjaman. Mata Fu Guangzheng melebar, bisnis apa yang menguntungkan? Bisakah Anda membiarkan saya masuk? Fu Guangzheng mengetahui bahwa setelah mengenal Feng Yu, keberuntungannya berubah menjadi lebih baik. Baru-baru ini, dia membeli beberapa barang antik, dan tidak ada barang antik yang palsu, juga, bisnis mobil mewah bekas berjalan dengan baik, dan dia telah mendapat banyak keuntungan dari sana. Dia bahkan dipuji oleh ayahnya. Ketika dia berinvestasi di perusahaan mesin dengan Feng Yu, dia tidak berharap mendapat untung darinya. Tetapi bonus dan dividen dari tahun lalu, dan menurut pesanan penjualan, dia mungkin mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan di tahun lain. Dia memperkirakan masih akan ada 5 tahun dividen tinggi. Investasi ini memberinya pengembalian tinggi. Berinvestasi di perusahaan mesin membuat keluarga Fu memperhatikan Fu Guangzheng. Namun, mendapatkan dealer Humidifir di luar negeri yang membuatnya menonjol dalam keluarga Fu. Statusnya adalah mendaki, tidak hanya di keluarga Fu tetapi juga di 2 Hong Kong generasi lingkaran, Fu Guangzheng sekarang sangat terkenal di lingkaran itu. Dia tidak lagi dicap sebagai generasi keluarga Fu yang tidak berguna. Bisnis yang menguntungkan ini adalah saham. Stok, wajah Fu Guangzheng berubah warna. Dia tahu tentang situasi pasar saham sekarang dan berinvestasi di saham sekarang dapat menghasilkan uang. Ini juga dianggap bisnis yang bagus. Manajer Feng, apakah kamu bercanda denganku? Tidak bercanda.
Fu Guangzheng memandang Feng Yu dengan bingung. Mungkinkah Feng Yu mendapat informasi orang dalam dan tahu bahwa saham tertentu akan naik? Tapi itu tidak mungkin. Taihua Trading harus memiliki setidaknya puluhan juta RMB aset. Feng Yu masih perlu meminjam uang. Lalu manajer Feng bermaksud untuk membeli saham apa? Saham China. Saya membeli setiap saham China. Feng Yu tersenyum berkata, saham China. Ada bursa saham di China. Fu Guangzheng bertanya dengan heran. Itu normal baginya untuk terkejut. Sekarang, China masih belum memiliki bursa saham. Bursa saham Hong Kong ada untuk waktu yang lama dan pada tahun 1986, 4 bursa ditutup dan membentuk bursa saham terpadu. Bursa saham terpadu bahkan memungkinkan perdagangan obligasi internasional. Fu Guangzheng berpikir bahwa Feng Yu ingin membeli saham yang terdaftar di bursa Hong Kong, tetapi ternyata Feng Yu ingin membeli saham China. Tetapi tidak ada bursa saham di China, dan tidak ada cara bagi saham untuk berdagang. Tanpa perdagangan, bagaimana nilai bisa naik? Tunggu laporan keuangan akhir tahun. Berapa banyak keuntungan yang bisa didapat perusahaan-perusahaan Cina ini dan berapa banyak dividen yang dapat mereka berikan? Masih belum ada bursa saham di Tiongkok. Kedua, yen Jepang akan terus terapresiasi untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, jangan pernah bertaruh pada depresiasi yen karena akan mudah kehilangan uang. Kamu yakin? Sangat yakin. Bab 159. Feng Yu tahu bahwa kebohongan tentang mendapatkan berita dari para pemimpin senior akan mengejutkan Fu Fuzheng. Dia berharap dengan berita itu, Fu Guangzheng akan meyakinkan keluarganya untuk meminjamkan uang kepadanya atau membantunya mendapatkan pinjaman dari Bank Hong Kong. Fu Guangzheng, termasuk keluarganya, berasumsi bahwa Feng Yu memiliki dukungan kuat selama ini. Di permukaan, orang tuanya mungkin petani, tapi mungkin, dia memiliki koneksi kuat yang tidak diketahui orang lain. Jika Feng Yu tidak memiliki dukungan yang kuat, bagaimana dia bisa mendapatkan berita ini? Bagaimana Feng Yu bisa berdagang dengan Uni Soviet dan bagaimana ia bisa menggunakan kereta Soviet untuk mengangkut barang-barangnya? Terutama jika Feng Yu tidak memiliki akses ke berita orang dalam, mengapa dia berani menginvestasikan semua yang dia miliki ke dalam obligasi negara ketika dia mulai? Mungkin Feng Yu memiliki kakek ketiga atau duaan besar paman bekerja di sentral atau memiliki hubungan dengan pejabat senior di sana, dan bisa mendapatkan akses ke informasi tentang kebijakan apa yang akan diterapkan. Ini mungkin menjadi alasan mengapa Feng Yu bisa mendapatkan dari semua investasinya. Berita ini Feng Yu berikan kepada Fu Guangzheng harus dari pendukungnya dalam gelap. Jadi, tampaknya akan ada perusahaan yang terdaftar di Cina segera. Fu Guangzheng menelepon ayahnya dan memberitahunya tentang berita yang Feng Yu katakan kepadanya dan juga mengatakan kepadanya bahwa Feng Yu ingin mendapatkan pinjaman 3 tahun dari mereka dengan bunga majemuk 10%. Fu Rongjin mempertanyakan lebih lanjut dan mengetahui bahwa Feng Yu ingin mendapatkan pinjaman untuk berinvestasi di saham China dan itu masih belum ada saham khusus. Feng Yu ingin membeli segala macam saham yang tersedia di pasar. Dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak biasa, sekalipun saham China memiliki potensi. Tetapi tidak setiap saham akan menghasilkan uang, seharusnya tidak ada banyak perusahaan yang akan terdaftar pada awalnya dan akankah ada banyak orang di China yang akan membeli saham. Fu Rongjin menghubungi anggota keluarga lainnya dan memberitahu mereka bahwa Fu Guangzheng telah mendapat kabar. Yen akan naik, dan pasar properti Jepang akan runtuh. Bursa saham Cina mungkin akan segera dibuka, dan akan segera ada perusahaan Cina yang terdaftar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.